Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan saya, yaitu kegiatan pembebasan budaya positif dari kegiatan saya, yaitu program Guru Penggerak. Bapak Ibu, pertama kita mengucapkan syukur atas segala karunia serta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama, sharing bersama mengenai tema kita, yaitu tentang budaya positif. Hari ini kita akan belajar, atau saya akan menyampaikan tentang apa yang saya pelajari di kegiatan saya, yaitu Guru Penggerak. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima yaitu restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, tetapi mengenai segitiga restitusi. Masih semangat Bapak Ibu? Dan sekarang kita lanjut. Sebagai seorang guru, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur, seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari pada platform PMM, yaitu topik pertama kemarin, yaitu Merdeka Belajar ya Bapak. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Bapak Ibu, kita sebagai guru berperan yaitu menuntun siswa sesuai dengan kodrat yang telah mereka miliki. Jadi kita diibaratkan sebagai seorang petani yang hanya bisa, misalnya memberikan pupuk pada tanaman agar tumbuh subur, membasmi hama dan sebagainya, tetapi kita tidak bisa mengubah kodratnya. Dari padi itu akan tumbuh menjadi misalnya ketela atau dan sebagainya. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter itu akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi di sini Bapak Ibu tidak
sekolah, tetapi diperlukan peran Bapak Ibu semua agar sekolah kita menjadi berkembang. Nah Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikirkan sejenak, bagaimana sekolah impian Bapak Ibu. Nanti coba beberapa untuk menyampaikan sekolah impian Bapak Ibu itu sebenarnya seperti apa. Coba dibayangkan terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu punya angan-angan mungkin atau mempunyai impian? Saya membayangkan sekolah saya itu seperti ini. Nah, ini kita kaitkan dengan budaya positif. Misalnya di lingkungan sekolah itu tercipta antar rekan guru saling bekerja sama, saling tolong menolong, kemudian siswanya disiplin atau bagaimana. Coba Bapak Ibu bayangkan terlebih dahulu bagaimana sekolah impian Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan. Coba salah satu atau siapa menyampaikan? Sakimin atau siapa? Buaya ini sepertinya. Jadi juga boleh dulu. Sekolah impian menurut saya yaitu sekolah di mana anak-anak datang ke sekolah itu dengan suasana yang senang, nyaman dan tidak merasa tertekan ya Bu. Jadi di sekolah itu anak-anak bisa belajar sambil bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya itu tanpa adanya perundungan. Jadi dengan teman-temannya itu rukun. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, anak-anak juga senang mengikuti pembelajaran Bapak Ibu guru yang menarik, pelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Begitu juga setelah impian bagi Bapak Ibu guru itu sekolah yang Bapak Ibu guru juga nyaman menyampaikan pembelajaran dan juga nyaman dengan rekan-rekan sejawatnya, tidak ada rasa saling bertengkar seperti itu ya Bu. Mungkin begitu sekolah impian yang saya inginkan. Terima kasih untuk jawaban Bu Ayu. Beri aplaus untuk jawaban Bu Ayu. Jawaban Bu Ayu sangat tepat sekali ya. Nah, dari sekolah impian tadi pasti semuanya Bapak Ibu walaupun tidak menyampaikan seperti apa sekolah impiannya, tetapi dalam hati atau dalam pikiran pasti punya angan-angan. Oh, aku ingin sekolahku itu seperti ini. Nah, sekarang dari impian Bapak Ibu tadi, untuk mencapainya apa yang kira-kira Bapak Ibu ingin lakukan? Ini yang lain, ayo monggo. Pas saja boleh Bapak Ibu, pasti semuanya punya angan-angan. Tidak mungkin seseorang itu tidak punya impian. Silakan diutarakan. Saya mencoba untuk menyadarkan oleh Bapak Ibu guru ya, untuk mencapai seperti kebiasaan baik tadi. Kita sebagai guru tak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan dan menasihati siswa, misalnya tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dilakukan di sekolah. Terkait itu
sehingga kita berkomunikasi dengan orang tua di rumah untuk meneruskan setiap kebiasaan yang kita inginkan di sekolah itu, meminta orang tua selalu mengontrol dan meminta menasihati juga apa yang sudah istilahnya dipesankan oleh bapak ibu gurunya di sekolah, dan orang tua mendukung untuk anak-anak di rumah bisa melakukannya kebiasaan itu. Apa saya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwi. Berikan aplaus untuk Bu Dwi. Ya, benar sekali Bapak Ibu, bahwasanya diperlukan untuk mencapai budaya positif itu diperlukan pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang nantinya akan membentuk karakter pada siswa. Dan tentunya tidak hanya peran guru saja di sekolah untuk membentuk karakter siswa, tentunya juga kita harus bekerja sama dengan orang tua, karena di sekolah itu anak-anak hanya beberapa jam saja, sedangkan di rumah itu waktunya mungkin lebih lama. Jadi karakter itu dibentuk tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Begitu Mbak Bu. Nah, sekarang itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya meminta salah satu coba untuk ke depan. Ya, yuk, silakan. Ibu. Dan bukan sana ya. Dari tadi tersenyum-senyum terus. Oke Bu. Ya, ini ada Bu Yayu dan juga Bu Hasana. Di sini Bu Yayu nanti mempraktekkan deh. Bu Yayu mengepalkan tangan. Ya, Bu Yayu mengepalkan sebelah tangan. Nah, Bu Yayu membayangkan jika di tangannya itu ada sesuatu benda yang sangat berharga. Sesuatu benda yang sangat berharga. Dan tugas Bu Hasana adalah mempengaruhi Bu Yayu untuk membuka tangan dengan berbagai bujukan, misalnya mau diberi jajan atau mau diberi uang dan sebagainya. Apakah nanti Bu Yayu akan membuka tangannya atau terpengaruh atau tidak? Bu dipraktekkan. Ya, emang jelas sama Mas Syahmi. Apakah Bu Yayu mau untuk membuka tangannya? Coba berbagai bujukan sampai Bu Yayu mau untuk membuka tangannya. Bu Yayu tetap tidak mau membuka tangannya. Boleh Pak Bu, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dari apa yang dipraktekkan Bu Yayu dan Bu Hasana tadi, siapakah? Kemudian ada pertanyaan, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, menutup atau membuka kepalan tangan di antara Bu Yayu dan Bu Hasana tadi? Siapa Pak? Bu Yayu apa Bu Hasana? Yang memegang kontrol adalah Bu Yayu. Jadi untuk
sesuatu itu sesungguhnya harus berasal dari dalam diri orang tersebut. Walaupun rajin dipengaruhi untuk membuka tangan, tetapi Bu Yayu tetap apa pada pendiriannya. Dia Bu Yayu tidak mau untuk membuka tangannya. Jadi Bu Yayu sudah punya apa ya, motivasi intrinsik namanya, motivasi intrinsik. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya untuk membuka tangannya. Nah, tadi yang kita perhatikan tadi adalah sesuai dengan paparan Dr. William Glasser dalam contoh teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Sesungguhnya kontrol ya tadi yaitu ilusi bahwa kontrol itu ilusi guru untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini penjelasannya Pak Bu. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sesungguhnya guru itu tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak mau melakukan hal tersebut. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan seperti yang tadi dilakukan Bu Kasana adalah salah satu bentuk-bentuk kontrol. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagana. Seringkali kita mengkritik orang agar orang tersebut memiliki karakter yang bagus atau mengubah karakternya dari yang mungkin memiliki karakter kurang baik menuju karakter yang lebih baik. Tetapi sebenarnya itu adalah hanya ilusi Pak Bu. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kita ya sebagai orang dewasa seringkali memaksa anak didik kita untuk melakukan suatu hal, tetapi perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nah, setelah itu maka hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kita lanjutkan Mbak Bu. Untuk mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, menurut Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah
penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah ini Mbak Bu, cara untuk mengubah dari cara berpikir stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, yaitu memandang realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan kalau cara pandang teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu dipandang berbeda. Jadi kita memiliki karakteristik sendiri-sendiri, satu orang dengan yang lain itu berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan jika dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi setelah gagal biasanya kemudian kita dipaksa atau diancam. Sedangkan dengan teori kontrol, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda, seperti tadi yang sudah dikatakan Bu Yayu dan Bu Karsana. Yang mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Nah ini pasti Bapak Ibu juga sudah sudah melihat ya, sudah mempelajari tentang Bapak pendidikan kita, yaitu Dr. Jawantara, di mana kemerdekaan itu ada, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Disiplin, karakter disiplin. Nah, menurut Nilai Jawantara, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Dari akar kata yang sama, yaitu diartikan sebagai murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksud dari motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Kalau hanya motivasi ekstrinsik, biasanya itu tidak akan menjanjikan karakter atau budi pekerti yang baik. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal antara lain tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah Bapak Ibu apa profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada berapa Pak Kawan? Ada berapa? Ada 6.
Ada anak ya. Pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Kedua, Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berangkat kuliah. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. kita sekali Bu Ayu. Aplaus untuk Bu Ayu. Saya lanjutkan Bapak Ibu, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba saya ingin bertanya Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, menurut Bapak Ibu manakah yang terbaik? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang mana Pak Bu? Sepakat yang ketiga? Ya, yang paling baik adalah yang ketiga. Karena yang lain untuk yang pertama yaitu hanya untuk menghindari hukuman, itu kurang baik. Yang kedua hanya untuk mendapatkan imbalan. Berarti kalau tidak mendapatkan imbalan itu tidak akan bergerak, tidak akan termotivasi yang baik. Itu juga kurang baik. Yang baik yaitu yang ketiga, yaitu ingin menjadi yang mereka inginkan, ingin menjadi manusia seperti apa yang mereka inginkan. Jadi yang ketiga ini sudah tergerak dari dalam atau motivasinya berasal dari dalam atau intrinsik. Selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Iya tidak Bapak Ibu? Jika ada mungkin kita atau siapapun mungkin melanggar aturan di kelasnya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah diberi hukuman? Nah, seharusnya tidak, tapi kebanyakan kebiasaan kita masih memberikan sanksi atau hukuman. Kemudian ada restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, apakah hukuman dan konsekuensi itu sama atau berbeda? Apakah hukuman dan konsekuensi itu sama? Sama atau berbeda?
berbeda. Bedanya apa coba, siapa yang bisa mengutarakan? Ada minggu. Menurut saya, kalau hukuman itu suatu tindakan yang satu tindakan dari sebuah kesalahan. Menurut saya hukuman. Terus kalau konsekuensi itu sesuatu hal yang menjadi istilahnya akibat dari tindakan kita itu. Misalnya seperti itu. Mungkin Bu Ayu bisa menambahkan Bapak Sakimin. Bagaimana Bapak Sakimin? Apakah hukuman dan konsekuensi itu sama? Hukuman dan atau konsekuensi itu di mana kalau hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang, di mana orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan hal-hal yang diharapkan oleh pihak yang, dan pihak tersebut akan memberikan sesuatu dan berupa sanksi, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu di mana sesuatu itu diberikan pada seseorang bahwa orang tersebut bahwa itu melakukan tindakan, tetapi tindakan itu harus ditanggung sendiri oleh diri. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Tidak, baiklah Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman itu diberikan biasanya berupa ancaman, biasanya berupa sanksi. Sedangkan konsekuensi itu akibat dari mungkin perilaku kita, tapi sebelumnya itu kan sudah disepakati. Misalnya di kelas kita harus datang tepat waktu ya. Kemudian ada siswa yang mungkin datangnya terlambat. Mungkin sebelumnya sudah ada keyakinan kelas, jika datang terlambat akan apa gitu. Itu namanya konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang biasanya menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi juga tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Perbedaan dengan restitusi adalah kalau restitusi akan memuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Coba sekarang Bapak Ibu perhatikan ya. Ini ada beberapa tindakan dulu masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Misalnya ini ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh untuk menulis 100 kalimat di bukunya. Ini karena terlambat sekolah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena tidak terlambat ke sekolahnya. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena kesepakatan. Ya, menurut Pak Sakimin konsekuensi. Coba yang kedua, selanjutnya dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena
konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dan yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Nah, kita lihat apakah benar. Dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari jalan. Jadi jika seseorang itu terlalu banyak diberikan penghargaan mungkin dari sesuatu yang dia lakukan, dalam jangka panjang itu akan berdampak tidak bagus. Penghargaan tidak efektif jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan juga merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain lama-kelamaan akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Juga bisa jadi motivasi dalam diri atau emosi. Nah, kita sampai ke restitusi Bapak Ibu, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dengan restitusi
menguatkan, juga memberi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita sampai pada keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Bukan disebut sebagai peraturan kelas. Suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begini. Nah, ini cara untuk merumuskan keyakinan kelas nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Yaitu pertama, siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan, misal dari nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang mereka tulis. Guru dan siswa melihat keyakinan kelas yang dianggap penting, kemudian mengubah keyakinan menjadi kalimat positif. Bapak Ibu bisa menyaksikan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Setelah anak-anak menuliskan kemudian menebarkan, akhirnya disepakati bersama-sama menjadi sebuah keyakinan kelas dan semua siswa harus menyepakati itu menjadi keyakinan kelasnya. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Apa kegunaan keyakinan kelas? Nah, gunanya dari keyakinan kelas itu nanti akan timbul suatu kebiasaan-kebiasaan baik yang lama-kelamaan akan menjadi karakter siswa. Nah, dari karakter-karakter itu akan menumbuhkan budaya positif di sekolah kita dan tentunya akan menjadikan sekolah kita menjadi siswa yang
memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita sampai ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, itu akan menimbulkan suatu masalah. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, itu kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Coba Ibu Bapak perhatikan ya. Ini ada suatu cerita. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan kalau Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira yang terjadi pada Doni, kebutuhan apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu sehingga dia di sekolah meminta bekal temannya dengan paksa? Adakah mungkin dari 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi? Nah ini kemungkinan Doni kebutuhan bertahan hidup atau survivalnya belum terpenuhi karena ia merasa lapar dan mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, sedangkan teman-temannya semuanya membawa bekal. Maka ia merebut dengan paksa atau meminta dengan paksa bekal temannya. Atau mungkin Doni juga kebutuhan cinta dan kasih sayangnya belum terpenuhi. Jika alasan Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Mungkin ada tidak ya Bapak Ibu yang seperti ini? Dia kurang perhatian dan ingin kita perhatian Bapak Ibu dengan membuat ulah di sekolahan agar diperhatikan Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu gurunya cuek mungkin ya. Jadi siswanya ingin cari perhatian dengan gurunya. Kemungkinan juga ada Bapak Ibu. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, dia malah merasa bangga, mungkin bisa mengambil bekal temannya, merasa paling hebat, merasa paling kuat di antara yang lainnya. Berarti apa kebutuhan yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Ya. Kemudian apabila jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, mungkin ibunya membawakan bekal hanya mie
biasanya anak sukanya mie goreng terus. Anak merasa bosan, sedangkan mungkin punya temannya ada nugget mungkin atau paha ayam dan sebagainya dia ingin, tetapi caranya itu kurang benar. Maka Doni kebutuhan yang berusaha yakni adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, selanjutnya, jika jawaban Doni ia ingin melakukannya karena iseng, bukan iseng, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena makanannya diambil, berarti dia Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan senang karena merasa senang kalau temannya marah-marah mungkin kesal bekalnya diambil. Bapak Ibu yang saya hormati, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelimanya yaitu sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat orang merasa salah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Verbal itu melalui perkataan yang membuat mungkin berkecil hati atau sakit hati. Jika guru menerapkan posisi penghukum, itu biasanya begini: patuhi aturannya atau awas. Awas kan menggunakan ancaman baru. Kamu selalu saja salah. Kira-kira kalau murid kita diberi perkataan, kamu selalu saja salah, bagaimana perasaannya? Dia akan sedih, dia akan berkecil hati. Kok aku salah terus? Apa dengannya ya? Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang digunakan yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi menggunakan kata yang lirih, lembut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, dengan diberi perkataan seperti itu, biasanya orang akan merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini adalah posisi sebagai teman. Sebagai monitor atau pemantau, berarti memonitor atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya pertanyaan yang diajukan adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi
konsekuensinya apa. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, ini adalah sebagai yang paling bagus ya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Biasanya kata-kata yang digunakan adalah apa yang kita yakini. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini dari keyakinan kelas tadi yang telah dibuat sebelumnya, nanti bisa dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati di kelasnya. Contoh kasus, Adi datang terlambat dan hadir ke sekolah. Kalau sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot. Nah, jika ada murid yang mungkin datang terlambat, kalau kita memposisikan sebagai penghukum, nah guru biasanya marah-marah, kemudian matanya melotot dan bisa jari-jarinya menunjuk. Ada tidak Bapak Ibu? Oke. Jika guru memposisikan sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, nah ini bisa dengan nada suaranya halus, bahasa tubuhnya merapat pada anak, tetapi dengan menggunakan sindiran halus. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi dia membuat siswanya tadi Adi itu merasa bersalah, tetapi menggunakan kata-kata yang halus, menyindir. Jika guru memposisikan sebagai teman, ya, nada suaranya ramah atau akrab, ya seringkali bercanda. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nanti jika guru memposisikan sebagai teman. Jika guru memposisikan sebagai pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang paling baik Bapak Ibu, yaitu kita memposisikan sebagai manajer, dengan menanyakan keyakinan yang telah disepakati sebelumnya, kemudian kita bimbing siswa agar menyadari atas kesalahannya tersebut dan akhirnya dia bisa berubah atau mengubah menjadi lebih baik. Dalam hal ini jika tadinya Aji sering datang terlambat, dia akan menyadari bahwa datang terlambat adalah suatu perbuatan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati di kelasnya. Dia akan sadar dan besok-besok tidak akan mengulangi kesalahannya untuk terlambat ke sekolah.
ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang tadinya sudah kita sepakati di kelas kita. Ini saya beri contoh Bapak Ibu. Ini adalah praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama siswa saya. Ini ceritanya ya, ada salah satu murid saya yang datang terlambat. Nah, ini seorang siswa yang bernama Hanabi. Dia sering sekali datang ke sekolah terlambat. Kemudian saya sebagai guru menyelesaikan permasalahannya dengan segitiga restitusi. Apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah, berarti HP harus lebih apa? Dan disiplin, disiplin apa? Waktu harus menghargai waktu. Kira-kira menurut Hanafi 4:30 itu apa nanti bisa melaksanakan? Boleh setelah ini nanti akan lebih disiplin waktu. Nah, ini skenario yang kedua, yaitu ada murid saya yang bernama Zulfa. Dia sering mengerjakan PR-nya di sekolah, ya, karena seharusnya PR-nya kan dikerjakan di rumah. Nah, nanti kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ini suasana pagi Bapak Ibu. Pagi ketika anak bermain ada yang tiket. Nah, karena Zulfa itu tidak mengerjakan PR, dia mengerjakan PR-nya ketika pagi di sekolah. Tetapi guru melihat kalau Zulfa itu sepertinya sedang mengerjakan sesuatu. Apa yang sedang dilakukan? Mengerjakan PR di sekolah Zulfa. Berarti Zulfa apa orang sengaja di sekolah? Karena berarti yang dilakukan tidak sesuai peran pernah boleh. Saya sangat senang karena bisa Ini perasaan
siswa ketika diselesaikan permasalahannya menggunakan segitiga restitusi. Saya lupa tidak mengerjakan PR. Saya akan lebih giat belajar dan disiplin waktu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan itulah yang saya terima pada kegiatan saya di guru penggerak, yaitu di modul 1.4 yaitu budaya positif. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang kaitannya dengan budaya positif. Monggo silakan. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada, berarti sudah jelas ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dalam diseminasi saya yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan semoga apa yang saya sampaikan juga membawa kebaikan untuk sekolah kita. Dan mungkin selama saya menyampaikan materi ini ada salah kata, mungkin dalam menyampaikan kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.